Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys, ini guys ya, kita sampai di Tugu. Ini nggak tahu namanya Tugu apa nih mas jenenge namanya ini. Ini ada, oh ini ke dusun Kintelan, ke dusun Pusel. Ini ada Tugu, kita bisa lihat ini adalah ini monumen pertempuran Kadipiro guys ya. Ini bisa kita lihat di sini. Ada patung pejuang-pejuang yang ada, dan ini adalah monumen pertempuran Kadipiro guys. Jadi di sini dulu pernah ada pertempuran, yaitu pertempuran era yaitu agresi militer kedua guys, yaitu sekitar 1946 setelah merdeka. Di sini ada nama-nama dalam kemerdekaan RI ke-1, yaitu hari Rabu ya, ini tanggal 47 guys ya. Benar, jadi ini adalah era agresi militer kedua Belanda. Ini kita lihat. Jadi di sini ada yang gugur, yaitu tentara melawan tentara Belanda, itu polisi istimewa yang gugur. Itu ada Mbah Darmo, kemudian Mbah Iklan, Mbah Subari, Dino, kemudian TNI tidak dikenal ada 3 guys. Jadi ada Kucurang. Ini tepat di pertigaan arah ke Praguman, ke Ambarawa, kemudian ke desa Puser dan ke desa Kintelan guys ya. Jadi ini ada di pertigaan. Jadi di sini dulu adalah medan perang ketika itu Belanda, itu khususnya sebenarnya Belanda datang ke sini sebenarnya untuk melucuti tentara Jepang sebenarnya guys ya. Cuman karena mungkin Belanda ditunggangi oleh yaitu Inggris mungkin ya, ditunggangi oleh Nika ya, oleh Nika guys ya. Oleh Nika, dan akhirnya juga tentara Gurkha ya. Tentara Gurkha itu tentara pilihan, tentara dari Nepal guys, yang bertinggi besar itu adalah tentara Gurkha. Itu adalah tentara yang memang sangat berhitungan ketika itu dalam pertempuran, yaitu Gurkha kesini juga untuk melucuti sebenarnya tentara Jepang bersama tentara Inggris dan sebagainya, tapi kemudian ditunggangi oleh Nika guys, dan akhirnya atau oleh Belanda guys, oleh Nika itu oleh Belanda, dan akhirnya terjadi pertempuran lagi di sini guys ya. Terjadi pertempuran dan 7 orang pahlawan atau syuhada itu meninggal dunia, dan ini ada monumennya. Kita lihat itu ada tulisan monumen pertempuran Kadipiro guys ya, itu kita lihat di sini. Dan ini ada patung juga di sebelah sini, ini patungnya. Kita lihat di sini guys ya. Ini adalah monumen pertempuran Kadipiro ya. Itu terjadi yaitu 1947, yaitu agresi militer kedua Belanda sebenarnya ya guys ya. Karena 46 itu agresi militer kedua Belanda, dan ditunggangi oleh Nika itu terjadi pertempuran lagi di sini ya. Kita lihat di sini, dan di wilayah Ambarawa memang ketika 1942 itu sudah menjadi camp konsentrasi atau internitas atau apa itu guys ya, yaitu tempat kerja paksa yang diambil oleh orang tua dan anak-anak guys ya ketika itu. Dan di sini juga ada tulisan, ini ada tulisan pemugaran ini ya. Pemugaran itu dilakukan mungkin 2 kali atau bagaimana ini. Oh iya, ada tulisan 2011 dan 2000 berapa, ini tulisannya hilang guys ya. Ini kita lihat, dan nanti ini kita mau sambung ke Gua Jepang juga guys ya. Ke Gua Jepang mungkin ada sejarah yang tersimpan di sana. Kita akan ke sana juga guys ya. Oke guys ya, kita mau ke Gua Jepang. Setelah tadi kita mampir di museum, di monumen guys ya, monumen Tugu, monumen peringatan perjuangan agresi militer kedua Belanda, yaitu monumen Kadipiro guys ya, pertempuran Kadipiro. Dan kita mau ke Gua Jepang ini, itu kita lihat kita masih di daerah tinggi ya. Ini di jalan raya mau menuju ke arah Ambarawa ini. Gua Jepang di daerah sini berada di kanan jalan. Ini kita sudah sampai di lokasinya guys ya, dan lokasinya ada di sekitar sini. Ini guys ya, kita sudah sampai di Gua Jepang. Nah ini guys ya, ini di pinggir jalan raya persis nih guys. Kita bisa melihat itu jalan raya ke arah Praguman, dan kalau ke sana ke arah Ambarawa ya mas ya. Nah ini guys Gua Jepangnya. Ini kan nonton mulone mboten iki? Mboten. Mboten. Mboten pancen ngono wae mboten. Undi? Dhuwur mriko. Wonten Gua Jepang ya. Niki tembus Mas Jero Mas. Mboten. Cethek tok ngoten? Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Lanuwun. Oh ini guys. Oh ini semacam kayak tempat persembunyian guys ya, mungkin oleh tentara Indonesia. Jadi ini dulu digunakan oleh tentara Indonesia untuk bersembunyi dari kejaran tentara Belanda ya. Ini dulunya mungkin karena ini longsor guys ya, dulunya ini tembus mungkin ke agak dalam lagi
ya gua ini agak dalam lagi sampai ke dalam sana, cuman sekarang sudah buntu karena ini banyak yang longsor. Kita bisa melihat di sini banyak yang longsor dan ini ada 2 gua. Ada 2 gua guys ya. Yang satu ini ya. Nah ini guys. Ini yang satu. Jadi ini tembus ke sana, kemudian mungkin tembus lagi ke arah sebelah sana guys ya. Ini kita lihat. Cuman saya tidak berani masuk ke dalam ya karena ini terlalu rimbun ya. Jadi ini dulu digunakan oleh tentara Indonesia untuk persembunyian sebenarnya. Jadi ini agak dalam lagi, cuman longsor ya. Jadi persembunyian dari kejaran tentara Belanda. Jadi dikatakan gua Jepang karena mungkin masanya ketika bukan atau biasanya sering buat bikin gua itu adalah tentara Jepang guys ya. Dan ini adalah bukti sejarah bahwa para pejuang Indonesia sangat gigih untuk bertahan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia guys ya. Dan ini dulunya sangat lebar guys. Ini tertutup-tutup rimbun dan ini dulunya belum jalan. Ini belum jalan raya, dulunya masih hutan belantara dan ini tebing. Dan ini berada di perengan tebing yang sangat tidak mungkin ditemukan oleh para tentara kolonial Belanda ketika itu guys ya. Jadi para pejuang Kadipiro mungkin ketika itu kesini guys ya untuk bersembunyi dari kejaran tentara Belanda ketika itu, untuk bergerilya guys ya, khususnya untuk bergerilya ketika terjadi perang agresi militer kedua guys ya di sini. Ini guys ya, kita bisa melihat di sini. Ini adalah gambaran gua, tapi saya tidak berani masuk ke dalam guys ini. Wah ini kita lihat di sini sebenarnya sangat dalam banget ini ya. Cuman saya tidak berani masuk. Nanti takutnya longsor karena ini terjadi longsoran seperti ini dulunya sangat lebar tapi sekarang longsor guys ya. Oke guys ya, kita cukup sekian dulu ya liputan kita atau penguak sejarah dari Museum Kadipiro dan gua yang konon adalah gua Jepang dan ternyata adalah gua yang dibikin oleh para pejuang Indonesia untuk bersembunyi dari kejaran tentara Belanda guys ya. Dan sekarang hanya tinggal lubang-lubang seperti ini aja guys ya. Oke guys ya, kita cukup sekian dulu. Tetap jaga kesehatan selalu, lindungi keluarga, selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa dilimpahkan rezeki rahmat juga ya serta kesuksesan untuk kita semua yaitu dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.